ini saya mendapat tugas dari Ketua DPRD untuk menerima aspirasi dari rekan-rekan guru ya di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah didampingi langsung oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPN SDM, dan juga Kepala Bagian Keuangan ya. Ada beberapa penghasilan dari ketiga kapal waktu. Yang kemudian akan juga tercantum di DPR itu Untuk pembagiannya, kalau saja gaji kami hal yang disampaikan dalam aspirasi tersebut, intinya bagaimana mereka yang sudah mendapatkan SK paruh waktu itu mendapatkan hak yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka harus beraudiensi kepada kami. Hari ini saya mendapat tugas dari Ketua DPRD untuk menerima aspirasi dari rekan-rekan guru ya di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah didampingi langsung oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPN SDM, dan juga Kepala Bagian Keuangan ya. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam aspirasi tersebut, intinya bagaimana mereka yang sudah mendapatkan SK paruh waktu itu mendapatkan hak yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka harus beraudiensi kepada kami. Yang pertama tentu regulasi kaitan dengan paruh waktu itu kan sangat dinamis, ya, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian di daerah, termasuk juga berkaitan dengan penggajiannya, pengupahannya. Nah, daerah dengan berbagai kondisi yang ada, begitu ya, kita telah berupaya memberikan hal yang maksimal untuk mereka. Pertama, tidak boleh lagi ada guru atau tenaga-tenaga pendidikan yang berpenghasilannya benar-benar minim, sehingga kita membuat agak naik ya, walaupun tentu dari hitung-hitungan masih belum layak lah, sehingga ini perlu juga diikhtiarkan ke depan. Namun kemudian yang kedua juga ada faktor-faktor yang disebabkan oleh perubahan regulasi, dan ini perlu diantisipasi oleh kita semua. Perubahan yang harus diantisipasi antaranya berkaitan dengan BOS misalnya. BOS itu kalau dulu bisa digunakan untuk membiayai belanja honor ya untuk non-ASN. Karena sekarang mereka beralih statusnya menjadi ASN paruh waktu, ini kan perlu ada kejelasan. Sehingga mereka harus berikhtiar untuk meyakinkan pusat regulasi yang berubah itu bisa mengakibatkan pendapatan mereka yang sudah terbatas tambah terbatas lagi. Kecuali daerah siap kan gitu. Nah, karena ini regulasinya berubahnya juga mendadak, kesiapan daerah juga tentu perlu waktu kan untuk menyiapkan. Oleh karena itu kita cari solusinya. Alhamdulillah rekan-rekan tadi sepaham, sependapat, kita akan berikhtiar sama-sama, kualitas pendidikan tetap dijaga begitu semaksimal mungkin. Kami yang bertugas hari ini memikirkan nasib mereka akan berjuang untuk memperbaiki nasibnya sehingga bisa lebih baik. Saya pikir begitu. Bu Pak Kadis. Baik, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, bahwa kami dari Dinas Pendidikan akan berkoordinasi yang pertama dengan KPSDM dan BKAD yang berkaitan dengan kenaikan bagi para pekerja paruh waktu yang tidak mendapatkan tunjangan ataupun upah dari sumber manapun. Dan insya Allah ini sudah disepakati sebesar 250.000 ya untuk sekitar 1.300-an dari P3 paruh waktu yang tidak mendapatkan sumber dari manapun, kita akan naikkan menjadi 250.000. Walaupun itu tadi masih jauh dari kata layak, tapi ini bentuk ikhtiar kita bersama dalam upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari para tenaga P3 paruh waktu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Ibu, ada tambahan Bu? terkait dengan kebijakan tadi yang sudah diambil dari anggaran APBD 2026 kita sudah siapkan. Jadi secara aturan memang upah yang diterima itu ada sesuai dengan yang diterima tahun 2025 dan sebelumnya. Tapi kemudian ada penyesuaian untuk tenaga kependidikan maupun guru yang tidak mendapat tunjangan profesi. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadisdik, ini sudah kita anggarkan. Selain itu, hak yang diterima oleh teman-teman P3K paruh waktu adalah pertama jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini yang sudah kita anggarkan 2026. Mudah-mudahan nanti seiring dengan mungkin perubahan regulasi atau kondisi fiskal kita, mungkin kita bisa mengevaluasi kembali atas apa yang sudah dianggarkan pada tahun ini. Tapi untuk 2026 anggarannya sudah tersedia sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Apakah selain daripada gaji itu ada misalnya seperti gaji sertifikasi? Ya, bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi mereka tetap mendapatkan itu, tapi itu alokasi memang langsung diberikan oleh pemerintah pusat pada rekan-rekan, tidak melalui APBD.